Anugerah Allah selalu tercurah bagi setiap kita. Kasih-Nya tidak pernah berkesudahan atas kita. Tidak sedetik pun Ia meninggalkan kita. Mari dengarlah suara-Nya memanggil setiap jiwa yang penat. Saudara-saudara umat Tuhan, marilah kita memasuki Minggu Prapaskah yang kelima ini. Kita beribadah dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Pelayanan yang Yesus lakukan di dunia bukanlah perjalanan yang mudah. Yesus kerap mengalami penolakan dan penghakiman. Semua itu dilaluinya demi pemulihan kita. Kita ditarik oleh anugerah-Nya dan memperoleh pengampunan agar selamat dari incaran maut akibat dosa kita. Di dalam banyak kesempatan kita mengabaikan anugerah yang telah Tuhan karuniakan. Karena itu, marilah akui segala dosa-dosa kita. Sebab jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Marilah kita berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan, kami sadar bahwa anugerah-Mu lah yang senantiasa memampukan kami menjalani hidup ini. Ampuni kami yang terkadang mengabaikan perintah-Mu dan enggan untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan-Mu. Ampuni kami yang cenderung bersandar pada pengertian dan kemampuan kami sendiri secara berlebihan. Ubahlah hati kami agar semakin taat dan setia untuk hidup di dalam anugerah-Mu. Di dalam kerendahan kami mohon, ampunilah kami. Kasihani kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosanya dengan sungguh di hadapan Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan dari Yeremia 33 ayatnya yang ke-8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih juru selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran
Sebelum kita menggumuli firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Dalam dunia yang kami jalani ini, kerap kami tergoda, kami tertarik pada hal-hal duniawi yang memang kelihatannya menggiurkan, menyenangkan, memanjakan keinginan kami. Sebaliknya, kami seringkali melupakan apa yang Engkau inginkan, Engkau kehendaki. Hari ini ketika kesengsaraan Kristus yang memuncak itu semakin mendekat, kami diingatkan oleh firman-Mu. Firman yang menyatakan anugerah di dalam Kristus, yang seharusnya anugerah itulah yang menarik kami, yang membawa kami datang kepadamu. Bapa di surga, kami percaya kalaupun pada saat ini kami dapat menyisihkan waktu kami dapat mengikuti ibadah online ini, itulah kekuatan kuasa-Mu yang menolong kami. Biarlah pertolongan-Mu ini terus berlanjut, supaya kami berkonsentrasi, memusatkan pikiran pada pemberitaan firman ini. Jauhkanlah apa yang dapat menggoda kami. Tuhan yang menolong anak-anak-Mu yang terlibat dalam pemberitaan firman ini, khususnya hamba-Mu yang menguraikan firman ini dalam bentuk khotbah. Biarlah melaluinya Tuhan menyatakan kehendak-Mu bagi kami kini dan di sini. Pakailah semua sarana yang ada, termasuk media online ini. Kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya, oleh karena itu berbicaralah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 31 hingga ayat yang ke-34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenalah Tuhan," sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan
pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkan aku dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku, sebab ku sadar akan pelanggaran, selalu bergumul dengan dosa-dosaku. Padamu sajalah ku berdosa, dan ku lakukan apa yang jahat, agar Kau adil dalam putusan-Mu dan bersih dalam penghukuman-Mu. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Sesungguhnya lah di dalam kesalahan, di dalam dosa aku diperanakan. Engkau berkenan kebenaran di batin, Engkau mengajar hikmat kepada aku. Bersihkanlah aku dengan hisap, maka aku tahir dari dosa. Basuhlah aku, maka aku pulih, lebih putih dari purpura. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Biarlah aku mendengar kegirangan, biarlah tulang remuk bersorak lagi. Jangan memandang terhadap dosaku, dan hapuskanlah segala kesalahanku. Tahirkanlah hatiku ya Allah, baharui dengan roh yang teguh, dan janganlah Kau mengambil roh-Mu, Roh Kudus yang Kau berikan padaku. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bacaan kedua dari surat Ibrani pasal 5 ayat 5 hingga ayat yang ke-10. Demikianlah pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar,
tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil pada Minggu Prapaskah yang kelima ini terambil dari Yohanes 12 ayat 20 sampai 33. Inilah Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai dengan 33. Simak dan dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan
dilemparkan keluar. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Saudara-saudara, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Ditarik oleh anugerahnya. Saudara, di dunia ini ada banyak hal yang menarik perhatian. Namun apa yang menarik buat saya belum tentu juga menarik buat Anda. Masing-masing kita punya konsen tertentu terhadap apa yang menarik. Tapi pada umumnya dunia ini dengan kemewahannya, gemerlapnya, menawarkan daya tarik. Dan seringkali kita tertarik untuk itu. Bagaimana sekarang anugerah Tuhan bisa lebih menarik dari apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Nah, inilah yang akan sama-sama kita renungkan. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ketika melayani di Jepang, bukan saya maksudnya yang melayani di Jepang. Saya belum pernah ke negeri itu. Corrie ten Boom suatu kali pernah melayani di Jepang. Siapa Corrie ten Boom ini? Ia adalah seorang ibu dari Perang Dunia Kedua. Pengalamannya begitu unik. Dia pernah mengalami masa-masa traumatis, masa-masa yang menyakitkan karena ia bersama dengan keluarganya berada dalam kamp konsentrasi Nazi Hitler itu. Dan ia adalah salah seorang yang beruntung selamat dari pembantaian itu. Singkatnya, Corrie ten Boom ini menjadi pendeta, menjadi pekabar Injil. Ia keliling dunia memberitakan Injil. Biasanya tema yang dibawakannya adalah tentang anugerah, tentang kasih Allah, tentang pendamaian, pengampunan oleh Yesus Kristus. Corrie ten Boom tiba di gereja pada ibadah malam. Namun dengan perasaan mengasihani diri sendiri. Saat itu sudah malam, ia sangat kelelahan dan perutnya tidak biasa diisi dengan makanan asing. Jelas makanan Jepang buat dia adalah makanan asing. Sekarang betapa ia merindukan kembali makanan Eropa yang lezat, makanan di tanah airnya itu, makanan di Belanda. Ia membayangkan sebuah meja di mana ia tidak perlu bersila di lantai ngedeprok begitu. Dan tempat tidur yang empuk, yang lembut ketimbang tikar keras yang disediakan, yang dipakai oleh orang Jepang untuk tidur. Saudara, pada kebaktian malam itu ia melihat seorang pria yang tubuhnya sedikit bungkuk. Ia duduk di kursi roda.
Wajahnya memancarkan ekspresi gambaran yang paling bahagia yang bisa ia bayangkan. Setelah ibadah, kan Kori ini nggak bisa bahasa Jepang. Jadi disediakan penerjemah. Penerjemahnya memperkenalkan Ibu Kori ini dengan orang atau seorang pria yang duduk di kursi roda itu. Terjadilah percakapan dialog. Ketika Kori bertanya tentang beberapa paket kecil yang dibungkus pakai kertas coklat seperti kertas teh itu dan diikat dengan tali di pangkuannya, ada beberapa di sana. Pria itu tersenyum lebar. Dengan hati-hati ia membuka salah satu bungkusan paket itu. Lalu menjelaskan isinya. Dengan antusias ia menjelaskan. Ini adalah Injil Yohanes. Ditulis dalam huruf Braille. Saya baru menyelesaikannya. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa ini adalah ke-15 kalinya ia telah menulis Injil Yohanes dalam huruf Braille. Luar biasa. Saya tidak kebayang bagaimana menyalin Injil Yohanes, lalu terus titik-titik itu sampai selesai. Ini 15 kali. Bahkan ia juga menulis kitab-kitab lain dari Injil serta beberapa bagian Alkitab yang lebih pendek untuk orang-orang buta. Kori tertegun. Bagaimana kamu sampai bisa melakukan ini semua? Pria itu melanjutkan dengan menceritakan tentang seorang wanita. Wanita ini dijuluki wanita Alkitab. Kenapa demikian? Ya, ini untuk menyebut seorang wanita yang selalu membagikan salinan Alkitab dan buku-buku Kristen. Saudara-saudara, wanita Alkitab ini di Jepang melakukan perjalanan dari desa ke desa. Ia membawa salinan Alkitab, buku-buku Kristen dan pamflet untuk mereka yang haus akan firman Tuhan. Ibu, wanita Alkitab kami sakit berat. Saat ini ia menderita tuberkulosis. Namun demikian ia tetap saja bepergian setiap minggu sampai ke 16 desa. Meskipun ia akan segera meninggal. Bayangkan wanita Alkitab itu sakit TBC kronis. Dia hampir mati. Tapi masih saja berjalan. Dari desa ke desa, ke 16 desa itu. Membagikan firman Tuhan, membagikan Alkitab dan buku-buku renungan Kristen. Ketika mendengar kabar itu, saya bertanya kepada Tuhan. Pria ini melanjutkan, apa yang bisa saya lakukan untuk membantu wanita Alkitab ini? Meskipun kaki saya lumpuh,
Dan saya tidak bisa keluar dari kursi roda ini. Namun, dalam banyak hal saya lebih sehat daripada wanita Alkitab itu. Tuhan menunjukkan kepada saya bahwa melalui tangan yang gemetar dan kaki saya yang lumpuh ini, saya bisa menjadi tangannya, dan wanita Alkitab itu menjadi kaki saya. Saya menulis halaman-halaman Braille, lalu ia mengambil Alkitab Braille itu, berkeliling ke desa-desa serta memberikan itu semua kepada orang-orang buta yang ketinggalan begitu banyak karena mereka tidak bisa melihat. Saudara-saudara, sejenak Kori membisu, tertegun, tidak bisa berkata apa-apa. Malam itu Kori meninggalkan gereja dengan hati penuh malu. Inilah aku, ia kemudian membeberkan, dengan kedua kaki yang sehat untuk bepergian keluar ke seluruh dunia. Aku bisa mampu melakukannya. Dengan dua paru-paru yang sehat dan dengan dua mata yang bagus. Masih saja mengeluh karena tidak suka makanannya. Karena tidak nyaman tidur di tikar. Selanjutnya ia bergumam, orang-orang yang berharga ini telah menemukan obat mujarab untuk siap melayani orang lain. Untuk tidak mengasihani diri sendiri. Pelayanan kepada orang lain merupakan obat penyembuh terbaik yang saya tahu untuk sikap mengasihani diri sendiri. Adalah membantu orang lain yang kondisinya lebih buruk dari Anda. Ini ditulis oleh Corrie ten Boom sendiri dalam bukunya Jesus is Victor. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, benar, kebanyakan orang sadar atau tidak sadar, termasuk Anda, saya, terjebak untuk mengasihani diri sendiri. Mengasihi diri sendiri beda dengan mengasihani diri sendiri. Saudara-saudara, akibatnya kita memperjuangkan kenyamanan sendiri. Kita ditarik oleh nafsu dan ambisi yang berpangkal pada ego. Tepatnya seperti yang diperingatkan oleh Rasul Yakobus. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Yakobus 1 ayat 14. Nah, saudara-saudara, tarikan-tarikan yang kuat itu adalah keinginan atau nafsu. Dan dunia menawarkan ini. Inilah yang bisa diartikan dalam perkataan Yesus sebagai orang yang mencintai nyawanya. Orang-orang yang mempertahankan diri dan kepentingannya sendiri di dunia ini dengan tangan tertutup. Segala sesuatunya untuk dirinya sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal ini berbeda dengan orang yang tidak mencintai
nyawanya. Harafiahnya membenci nyawanya. Kalimat ini jangan salah arti. Hal ini bukan berarti orang kurang menerima diri sendiri, benci diri sendiri, bukan itu. Tetapi merelakan diri tanpa takut kehilangan kenyamanan hidupnya yang fana demi kebenaran. Sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bukan ambisi menjadi mulia yang ia perjuangkan, melainkan bagaimana menyalurkan cinta kasih Bapa kepada semua orang, meskipun ia harus menderita sengsara dan mati. Dalam bacaan yang kedua jelas, meskipun kesetaraan dengan Bapa itu ia punya, tetapi ia mengosongkan dirinya untuk mengasihi, mencintai manusia yang berdosa ini. Saudara-saudara, Yesus melihat dari sisi lain tentang penderitaan dan kematian itu. Injil Yohanes bahkan dengan tegas mencatat bahwa jalan itu, Via Dolorosa, merupakan jalan Yesus ditinggikan. Salib itu bukan kehinaan, melainkan jalan untuk ia mengalami kemuliaan itu. Yesus menyatakan kematiannya sebagai kematian seperti butir gandum yang memang harus jatuh dan mati. Untuk apa? Menghasilkan lebih banyak lagi buah. Bagian ini saya memahami betul. Saya suka menanam. Satu butir ketika ditanam, yang tadinya nampaknya mati, tumbuh, ia akan mengeluarkan bunga nantinya. Lalu kemudian buahnya banyak berkali lipat. Saudara-saudara, dalam pemikiran Yahudi bahkan dunia modern, kematian adalah tanda kehancuran. Tandanya tamat. Dan bukan tanda kemuliaan. Akan tetapi Yesus mengatakan bahwa butir gandum tidak akan menjadi banyak kalau ia tidak lebih dahulu mati. Kematian Yesus merupakan syarat tak terhindarkan untuk kemuliaannya sebagai anak manusia. Tanpa kematian itu Yesus tidak akan memasuki kemuliaannya. Dampak kematian itu jugalah yang merupakan benih yang menghasilkan buah keselamatan dan anugerah Allah yang melimpah. Saudara-saudara, pertanyaannya kemudian, bukankah kemuliaan Yesus sudah tampak nyata dalam apa yang dikerjakannya? Apa yang dikisahkan dalam Injil-Injil sampai saat ini telah menyatakan kemuliaan Yesus itu. Kemuliaan Yesus telah tampak dalam seluruh karyanya sebagai Sang Firman yang menjadi manusia. Mengapa dikatakan bahwa saat kemuliaannya itu baru tiba dalam kematiannya? Sebelum mati Yesus sudah mulia. Saudara-saudara, jawabannya adalah karena kemuliaan yang tampak dalam sabda, dalam pemberitaan pengajaran, dalam karya mujizat Yesus tidak bisa menandingi kemuliaannya yang nyata dalam kematian dan kebangkitannya. Segala kemuliaan yang telah diperoleh Yesus merupakan sebuah persiapan kepada kemuliaan yang jauh lebih besar yang diterima oleh Yesus. Saudara-saudara, Yesus mempunyai kuasa untuk membangkitkan Lazarus. Pekerjaan itu memberikan kemuliaan bagi Yesus. Namun demikian kemuliaan Yesus
tampil secara penuh ketika ia mengalami sendiri kematian, lalu kemudian bangkit dari kematian itu. Lagi pula kata Yesus, dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Yohanes 12 ayat 32. Nah, peristiwa pemulihan Yesus di kayu salib akan menarik semua orang datang kepadanya. Hukuman salib yang terkutuk itu justru menjadi penyingkapan cinta kasih Allah yang sangat agung. Pernyataan ini cinta kasih Bapa. Saudara-saudara, keagungan cinta kasih melalui jalan salib ini mestinya menjadi daya tarik yang kuat, yang sangat kuat untuk kita beralih dari keinginan duniawi ini kepada keinginan surgawi. Beralih dari mencintai nyawa, yakni memperjuangkan kepentingan sendiri, kepada sikap antusias untuk menerima anugerah itu. Maka setiap orang, mudah-mudahan termasuk kita, Anda dan saya, melihat lalu tertarik, merasakan dan mengalami anugerah cinta kasih-Nya yang akan menampakkan sikap hidup nantinya berbeda. Ya, berbeda dari yang tadinya hanya untuk memenuhi ambisi nafsu sendiri, menjadi orang yang punya sekarang keberanian untuk tanda petik melepaskan nyawanya, menanggalkan kepentingan sendiri, memikul salib dan menyangkal diri. Saudara-saudara, kembali ke cerita tadi Corrie ten Boom. Orang-orang seperti pria bungkuk di kursi roda yang masih melihat kebaikan Tuhan dan antusias menggunakan sisa hidupnya untuk melayani Tuhan. Wanita Alkitab yang dengan sakit tuberkulosisnya masih berjalan berkeliling dari desa ke desa untuk membagikan firman Tuhan adalah sedikit contoh dari orang-orang yang tidak lagi mencintai nyawanya sendiri, yang tidak lagi berjuang untuk egoismenya sendiri, yang tidak lagi memimpikan ambisiusnya sendiri. Mereka tidak mengasihani diri sendiri, tetapi jauh melihat kepada karya dan anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Mereka dapat melihat dari orang-orang yang mereka layani sebagai wujud dari Kristus yang Bapa, sebagai sarana untuk menebarkan benih-benih gandum itu. Saudara-saudara, marilah kita sejenak berada dalam posisi Corrie ten Boom yang semula mengasihani diri sendiri, lalu menyaksikan karya Tuhan lewat kepapaan, kesederhanaan pria lumpuh dan wanita Alkitab. Ia mengatakan, inilah aku dengan kedua kaki yang sehat untuk bepergian ke seluruh dunia, dua paru-paru yang sehat dan mata yang cukup bagus, mengeluh karena tidak suka makanannya. Selanjutnya ia bergumam, orang-orang yang berharga ini telah menemukan obat mujarab untuk sikap mengasihani diri sendiri. Pelayanan kepada orang lain adalah obat penyembuh terbaik yang saya tahu untuk sikap mengasihani diri sendiri, adalah membantu orang lain dalam kondisi yang lebih buruk dari Anda. Saudara, lihatlah anugerah Kristus, anugerah di salib itu. Itulah hal yang lebih menarik. Dan ketika Anda
tertarik oleh apa yang dilakukan Allah, maka Anda pun akan diubahnya menjadi manusia yang tidak mengasihani diri sendiri, yang tidak mencintai nyawanya dalam arti yang negatif, tetapi yang terbuka tangannya, bersaksi melayani, sama seperti yang dilakukan oleh Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga oleh karena kami boleh diingatkan kembali. Ada begitu banyak nafsu ambisi kami. Itulah yang menarik kami untuk memperjuangkan segala sesuatu demi kepentingan sendiri, kenyamanan sendiri. Tolonglah kami untuk belajar dari Kristus yang memperjuangkan segala sesuatunya totalitas untuk mencintai manusia yang berdosa termasuk kami. Ajar kami agar kami juga mengalami perubahan-perubahan dalam hidup kami. Tuhan Bapa di surga, kami berdoa setiap pergumulan-pergumulan yang kami alami memang benar pasti ada akhirnya. Tetapi sebelum akhirnya itu tiba, mampukan kami melihat melalui pergumulan-pergumulan itu cinta kasih-Mu yang luar biasa, yang tetap menopang kami, menolong kami. Kami tetap mendoakan untuk setiap kami yang pada saat ini mengalami sakit, atau saudara-saudara kami, orang tua kami, orang-orang yang kami kasihi. Tuhan kiranya berkenan memulihkan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk setiap kami yang bermasalah, mengalami kesulitan ekonomi, pekerjaan, Tuhan juga yang menolong untuk kami dapat mengatasinya. Kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu Tuhan yang menolong. Untuk pelayanan-pelayanan online yang dilakukan oleh gereja-gereja, Tuhan berikan juga kesehatan, berikan juga cara-cara yang baik agar kami dapat terus memberitakan Injil, agar jemaat-Mu dapat beribadah dimanapun mereka berada. Bapa di surga, akhirnya juga kami menyerahkan gereja kami GKI Mangga Besar dalam segala kelemahan keterbatasannya. Biarlah karya Tuhan terus berlangsung. Inilah ya Bapa doa-doa kami. Kami percaya Engkau mengindahkannya, sebab kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Hanya karena penebusan yang Kristus lakukan di kayu salib, kita layak menerima dan hidup dalam anugerah-Nya. Maka marilah kita membawa persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat yang kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani, yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Penyerahan persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA GKI Mangga Besar nomor 6840
299 340. Atau saudara dapat memasukkannya dalam amplop, disimpan dalam sebuah tempat, dan nanti ketika sudah bisa beribadah di gereja, dapat diserahkan di gereja. Mengiringi persembahan, mari kita angkat pujian dari PKJ 147, Di Sini Aku Bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan, dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semua ya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kalau pada saat ini kami masih diberi kesempatan untuk membawa persembahan kami kepadamu. Kiranya Engkau mau berkati ya Bapa majelis jemaat yang akan mengolahnya, agar boleh berguna bagi jemaat dan masyarakat di sekitar. Dengan tujuan hanya untuk kebesaran nama-Mu saja. Kami serahkan persembahan dan doa kami dalam nama Yesus Kristus anak-Mu yang tunggal. Amin. Umat Tuhan, keselamatan yang Allah berikan kepada kita adalah anugerah termahal yang telah kita terima. Mari pastikan bahwa hidup kita juga seturut dengan kehendak-Nya dan mencerminkan kualitas anugerah Tuhan itu. Ibarat abu yang mengotori cermin dan menghalangi pandangan mata kita. Berupayalah hidup dalam kesungguhan, sehingga semakin hari semakin nyata dan tercermin anugerah Kristus dalam kehidupan kita. Hidup kami artikan.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah Allah meneguhkanmu untuk hidup seturut dengan kehendak-Nya. Tangannya membimbingmu untuk menjadi rekan sekerjanya. Cintanya mengobarkan semangatmu untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan sesama, kini dan selamanya. Hosana, 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 Hosana.